Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Amalia dengan NIM akhir 137 dari kelas Psikologi 1D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya. Yang saya jelaskan ada 3 tokoh, yaitu Stanley Hall, Jean Piaget, dan Mary Ainsworth. Oke, jadi tokoh yang pertama yaitu ada Stanley Hall. Beliau lahir pada tanggal 1 Februari 1844 di Ashfield, Massachusetts, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada 24 April 1924 di Worcester, Massachusetts. Beliau ini seorang psikolog yang memberikan dorongan dan arahan awal bagi perkembangan psikologi di Amerika Serikat. Nah, beliau ini juga dianggap sebagai orang pertama kali menciptakan istilah remaja untuk menggambarkan periode perkembangan antara masa pubertas dan dewasa. Nah, ia juga sering disebut sebagai bapak remaja berkat minat dan penekanannya pada titik kritis dalam perkembangan. Hal mendedikasikan sebagian besar karyanya untuk memahami perkembangan remaja, khususnya di bidang agresi. Ia menguraikan 2 jenis agresi yang berbeda, yaitu agresi relasional dan agresi fisik. Apa sih agresi relasional dan agresi fisik itu? Untuk yang relasional itu perlakuan agresif yang bertujuan untuk merusak hubungan sosial atau emosional seseorang melalui cara-cara seperti gosip, gibah, pengucilan, atau manipulasi. Sementara untuk agresi fisik sendiri itu perilaku agresif yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk menyakiti atau melukai seseorang. Nah, selanjutnya itu ada kontribusi Stanley Hall. Kontribusi terbesarnya adalah pengembangan dan pertumbuhan psikologi awal. Pada tahun 1898, Hall telah mengawasi 30 dari 54 gelar PhD yang telah diberikan di Amerika Serikat. Oh ya, beliau ini juga termasuk orang pertama Amerika yang mendapat gelar PhD. Kontribusi Hall membantu membangun psikologi di Amerika Serikat dan membuka jalan bagi para psikolog masa depan. Tokoh yang kedua yaitu ada Jean Piaget. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896. Ia meninggal di Jenewa pada tanggal 16 September 1980. Jean Piaget seorang psikolog dan epistemologis genetik Swiss. Jean Piaget membantu membentuk pengetahuan dasar kita mengenai perkembangan kognitif anak. Sebelum adanya teori Piaget, anak-anak sering dianggap hanya sebagai orang dewasa mini. Teori Piaget memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap munculnya psikologi perkembangan sebagai subbidang yang unik dalam psikologi dan memberikan kontribusi besar terhadap bidang pendidikan. Ia juga dianggap sebagai pelopor teori konstruktivis. Dalam survei tahun 2002 yang melibatkan 1.725 anggota American Psychological Society, Piaget dinobatkan sebagai psikolog paling berpengaruh kedua di abad ke-20. Kontribusi Jean Piaget sendiri yang paling signifikan yaitu teori tentang perkembangan kognitif. Ia mengusulkan ada 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor dari bayi umur 0 hingga 2 tahun. Di tahap ini, bayi belajar melalui indera dan gerakan motoriknya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional dari umur 2 hingga 7 tahun. Di tahap ini, anak-anak mulai menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gambar, dan permainan imajinatif. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional concrete dari umur 7 hingga 11 tahun. Di tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara logis tentang berbagai peristiwa dan memahami konsep konservasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, umur 12 tahun ke atas. Selama tahap ini, remaja mengembangkan keterampilan berpikir abstrak dan dapat memecahkan masalah kompleks menggunakan skenario hipotesis. Untuk tokoh yang ketiga yaitu Mary Ainsworth. Mary Salter Ainsworth lahir pada 1 Desember 1913 di Glendale, Ohio, Amerika Serikat. Beliau meninggal pada 21 Maret 1999 di Charlottesville, Virginia. Beliau ini seorang psikolog perkembangan Amerika Kanada yang dikenal karena kontribusinya yaitu teori keterikatan.
Ainsworth menguraikan penelitian Bowlby tentang keterikatan dan mengembangkan pendekatan untuk mengamati keterikatan anak kepada pengasuhnya. Berdasarkan penelitiannya, ia mengidentifikasi 3 gaya keterikatan utama yang dimiliki anak-anak terhadap orang tua atau pengasuh mereka. Saat mengajari Johns Hopkins, ia mengembangkan penelitian situasi aneh yang terkenal, di mana seorang peneliti mengamati reaksi seorang anak ketika seorang ibu meninggalkan anaknya sendirian di ruangan yang tidak dikenalnya untuk sementara waktu. Ini ada teori keterikatan dari Mary Ainsworth. Ada 3, yaitu keterikatan aman. Anak yang memiliki keterikatan aman akan mencari kenyamanan saat takut dan lebih memilih orang tua daripada orang asing. Yang kedua yaitu keterikatan cemas menghindar. Anak-anak yang memiliki keterikatan cemas cenderung waspada terhadap orang asing, menunjukkan tekanan besar saat orang tua meninggalkan mereka, namun tidak merasa nyaman saat orang tua mereka kembali. Yang ketiga, keterikatan yang resisten terhadap kecemasan. Anak-anak yang memiliki keterikatan yang menghindar menunjukkan sedikit preferensi kepada orang tua dibandingkan orang asing dan sedikit mencari kenyamanan dari pengasuh mereka. Untuk kontribusi Mary Ainsworth sendiri, ia merancang sebuah eksperimen yang disebut situasi aneh sebagai reaksi terhadap temuan awal John Bowlby bahwa bayi membentuk ikatan emosional dengan pengasuhnya. Mary Ainsworth juga dikenal dengan kontribusinya pada teori keterikatan, termasuk eksperimen situasi aneh. Penelitian Mary Ainsworth tentang keterikatan telah memainkan peran penting dalam pemahaman kita tentang perkembangan anak. Demikian penjelasan dari saya mengenai tokoh psikologi perkembangan dan kontribusinya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah dimengerti. Mohon maaf jika ada kekurangan dari materi maupun kekurangan dari pengucapan saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.